Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jamaah calon sufi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa memulai kajian kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ini merupakan sebagian dari pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kemudian dituangkan dalam sebuah himpunan kitab yang berjudul Sirrul Asrar wa Madharul Anwar Fima yahtaju ilaihil abror. Jadi dalam judul bahasa Arab itu, ya, itu disebutkan judul kitab ini lengkapnya adalah Sirrul Asrar. Rahasianya rahasia. Beberapa rahasia. Wa Madharul Anwar, dan untuk menampakkan cahaya. Jadi untuk menampakkan cahaya. Fima yahtaju ilaihil abror. Di dalam, ya, fima ing dalam barang, kalau dalam bahasa Jawa, yahtaju ilaihil abror, yang diperlukan oleh orang-orang yang ingin mencapai tingkat al-abror. Jadi tingkat al-abror. Dalam Al-Quran disebutkan innal abroro lafi naim. Bahwa orang-orang yang abror itu pasti dia fi naim, berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Artinya itu bisa diartikan surga. Jadi kitab ini akhirnya disingkat menjadi cukup Sirrul Asrar. Kitab ini jarang dikaji, ya, oleh masyarakat Islam. Bahkan mereka yang sudah baiat thariqah saja itu gak mengkaji kitab ini. Kitab Sirrul Asrar. Nanti ada lagi kitabnya. Sampai saya juga sudah pesan dulu, sudah berapa tahun yang lalu, itu tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi sampai sekarang alhamdulillah belum terkirim. Ya. Sudah pesan, itu kata menurut informasi ada 15 juz. Ya. Nah, itu pemikiran Al-Jilani dalam rangka memahamkan isyarah di dalam Al-Quran. Kemudian kita buka bagaimana pandangan ulama pada zamannya. Jadi pandangan ulama tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada zamannya. Jadi ini kesaksian ini penting. Cuma di sini hanya disebutkan 4 orang saja.
Jadi siapa sih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu? Pemikirannya kayak apa? Itu di depan, Pak. Dibuka lagi. Ini meletakkan halamannya yang keliru. Ya, ya kesaksian para ulama. Yang pertama adalah kesaksian Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir dikenal sangat teguh berpegang pada hukum atau memegangi hukum syariat. Ia selalu mendorong setiap orang untuk lebih mengunggulkan syariat dan menjauhi menentang syariat. Ini kunci. Karena pada zamannya itu banyak orang mencapai hakikat tapi meninggalkan syariat. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dia mempraktekkan syariat untuk menuju hakikat. Nanti di bagian ini ada bahasan tentang sholat syariat dan sholat thariqah untuk menuju hakikat dan sampai pada tingkat ma'rifat. Dulu sudah saya terangkan itu syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Jadi bagaimana seorang itu mencapai tingkat ma'rifat yang didahului dengan hakikat, tapi tetap melewati jalur syariat. Karena banyak yang langsung melompat ke tingkat ma'rifat. Yang itu akhirnya kalau di negara kita muncul aliran kepercayaan, aliran kebatinan. Jadi konco kita itu kita takoni, kata nang masjid, jamaah, oh sembayangku wis ora padha. Jadi gak padha karo sembayang sampean. Jadi sholatnya itu sudah sholat langsung hakikat. Jadi tidak pakai syariat. Makanya di sini Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah seorang yang menekankan bagaimana mengamalkan syariat untuk mencapai hakikat. Jadi bagaimana mengamalkan syariat untuk mencapai hakikat. Maka dulu sudah saya terangkan sebagai pengantar beberapa kali pertemuan. Jadi kita tahu bahwa syariat, orang bersyariat itu sebenarnya sudah bertasawuf. Jadi sembahyang nih, gerakan nih benar, bacaan nih benar, itu sudah bertasawuf. Ya. Makanya saya menyebutkan ya calon-calon sufi. Jadi bapak-bapak ini dan ibu-ibu itu calon-calon sufi dan sufiah. Ya. Jadi calon. Ya. Tapi kita ini sebenarnya sudah sufi tapi tingkat dasar. Ya. Jadi tingkat dasar belum mencapai tingkat puncak. Puncaknya adalah ma'rifat. Tapi tidak kemudian ketika sudah mencapai tingkat ma'rifat, syariatnya ditinggal. Ini pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian sampun. Oh, semua sudah. Oh, iya wis. Iya. Ya, kita langsung aja ya.
karena hal ini sudah kita kaji karena kita gak durung ono tondo nih. Ya. Nanti sampai di mana tak kei tondo ya. Kitab ini ada teks aslinya berbahasa Arab dan ada terjemahnya. Jadi ada teks aslinya dan ada terjemahannya. Ya kita perlu satu ketika baca aslinya berbahasa Arab dan enak. Bahasa Arabnya ini sudah ada harokat, kemudian sudah ada terjemahannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar pengarang, pengantar penulis. Nah, kita urut saja dari depan, di mana pengantar ini pertama kali yang dijelaskan adalah siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang orang Indonesia menyebutkan Al-Jailani, yaitu satu desa. Setelah diadakan penelitian, ternyata di daerah Irak sana, di wilayah kawasan Baghdad, itu tidak ada desa Jailani. Yang ada adalah Jilani. Wong Jawa kan mojo sepokok diwoco. Ya. Sepokoknya itu. Ya, ini pengarang menjelaskan pada bagian pertama, mungkin ini tidak perlu kita baca, ya. Cuma dijelaskan siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Kalau dirunut dari bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dan ibunya itu ketemu sampai Sayyidina Ali. Ya. Jadi bapak ibunya itu sampai ketemu Sayyidina Ali. Ya. Jadi nanti akhirnya ketemu ya kepada Rasulullah, itu silsilahnya. Memang orang Arab itu hal ini penting. Gitu. Penting, kalau kita kan tidak penting. Ya. Jadi kita ini lahirnya dari desa mana ya tidak tahu, nggak disebut di dalam nama kita. Umpamanya Dahlan Tamrin Al-Baronji Bareng. Jadi ya Al-Malanji ya Malang, Al-Jawi As-Sarki ya Jawa Timur, Al-Indonesiyi enggak ono wis kesuwen ya. Kita ini pokoknya prinsipnya begini. Wong iku lek kelakuane apik, iku ndukur-ndukurane pancen wong apik. Gitu aja. Saya pernah ngaji di Yai Usman Mansur itu, dekan pertama Fakultas Tarbiyah, Yai Ed dulu. Ya. Itu kalau ngaji itu hanya begitu. Pokoknya wong apik itu mesti ndukur-ndukurane apik. Lek ana wong elek, ndukur-ndukurane yo elek. Lek ana wong setengah apik ya setengah elek, gitu ya. Ndukur-ndukurane ya ngono. Ya. Jadi tengah-tengah. Jadi kalau ada orang yang senang ngelakoni api dan bahkan ngelakoni yang terbaik, itu memang ada darah yang dari atas yang seperti itu. Ya. Jadi sudah tidak pakai angel-angel. Akhirnya ada orang itu, ya pancene pantes, bapak ngono, gitu ya. Elek, ya pantes, biar bapak yang ngono itu. Jadi itu akhirnya kan jadi rumusan. Ya. Jadi rumusan. Nah, di sini disebutkan sampai dengan halaman 17 ya. Jadi sampai halaman 17 siapa sih sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini karena ada ya silsilah nasab. Nah, makanya sekarang itu orang-orang yang disebut dengan Habib itu bukan Habib itu. Ya, kan di YouTube banyak itu. Ya, ketika saya ditanya, itu urusanmu.
Wong Jawa gak peduli Habib utawa dudu, wis pokoke api wis api. Melo-melo rebutan gitu kan ya ngerepoti, malah kepikiran. Jadi sudah ndak usah kita ikut-ikut itu urusannya mereka. Kalau kita ini duduk secara nasab itu ndak keturunannya Kanjeng Nabi. Kok dadine wonge api? Oh itu luwe api. Timbangane keturunan Nabi tapi dia api gitu ya. Padha ambek wong kurban duwike 1 miliar kurban wedhus ya. Kan api toh? Ya. Tapi ana wong gak duwe-duwe nyelengi ya si rokokan tek rong pak hari apa gitu. Celengi kenapa itu? Ah itu yo tambah luwe api gitu ya. Luwe api gitu. Lalu duwe 1 miliar 10 miliar kurbane wedhus itu ya wis umum lek ngono iku. Nah, itu biasanya orang membanding-bandingkan. Gitu. Makanya di kampung saya itu kan tidak pernah tergerak itu. Sekarang itu sudah terkumpul ya 7 grup untuk 7 sapi. Itu belum entek ulan itu. Ya. Itu karena apa? Ya saya gudok itu orangnya ganjaran ini paling gede. Itu lek abot ngelakoni. Ya. Lek abot ngelakoni, itu ganjaran ini paling gede. Makanya kalau Nabi mengatakan siapa yang akan mendapatkan pertolongan Allah besok pada hari kiamat, dikala tidak ada pertolongan sama sekali, ya kecuali pertolongan Allah itu al-mutawaddi'u fil barad asyadid. Wong sing nyempurnakno wudu dikala musim dingin yang sangat dingin. Wudu. Ya, kalau kita kan wudu le adem, kalau banyu anget. Ya. Kayak biasa le wudu banyu anget, tapi le sampean coba wudu di pucon di apa itu sing wadem itu. Ya tetap disempurnakan wudunya lah itu sing ganjarane paling gede. Masih lampu mati ya subuh ya budal jamaah. PLN mati sa Indonesia Raya. Ya tetap budal lah. Itu kan abad wadah, geruduan itu. Itu zaman biyen saiki kan mati PLN ono HP, jadi HP-nya diurut. Ya itu contoh. Makanya di sini ya orang kalau kelakuannya bagus, padahal ndukur-ndukurane iki yo dheweke ora bagus, tapi kok dhek iso bagus. Nah, itulah maka ada keturunan secara biologis, ada keturunan secara ideologis. Panjenengan sedaya lek cara biologis kate ngurut nang Kanjeng Nabi Muhammad gak ketemu. Iya. Masa iso ketemu, Pak? Gak iso. Ya, nah itu berarti keturunan ideologis. Kira-kiranya Megawati sama Sukmawati ada di situ. Itu anaknya Bung Karno, tapi biologis, tidak ideologis. Kalau saya ini biologis dan ideologis. Jakarta Sukmawati itu. Ya. Nah, itu sing rebutan pengaruh. Kalau kita ini tidak seperti itu. Pokoknya yang penting ngelakoni api. Gitu. Orang dijanji orang apa pokoknya berusaha ngelakoni api masih abot dilakoni ya. Gitu. Nah kita langsung saja ke halaman 16. Pada halaman 17. Nah, kedua jalur dari Bapak Ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang yang merupakan jalur ahli ilmu. Ya. Jadi ahli ilmu. Nah ilmunya itu ada dua nanti. Ilmu yang dari pikiran otak. Tapi ada ilmu yang masuk di dalam hati. Jadi kalau ada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya.
Tapi ada ayat warrasikhuna fil ilmi. Jadi itu kalau alim itu di otak, ya. Tapi kalau arif itu di hati. Jadi bedanya di situ. Makanya nanti di sini dibahas ya oleh Al-Ghazali bahwa orang itu bila beragama, mengaku beragama Islam, tapi orang bisa ngerasakno kehidupan keagamaannya di dalam hati, yaitu seperti ladinalah. Man la wajada lahu ladinalah. Sapa wong sing ora sampai mencapai tingkat al-wajdu. Al-wajdu itu rasa agama. Padha karo ladinalah. Kalau terjemahan ladinalahu versinya Mu'tazilah itu tidak punya agama dia. Jadi urusan orang diukur punya agama itu bagaimana rasa agamanya. Jadi rasa agamanya itu yang ditekankan. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak sempurna keagamaan seseorang. Nah, ini bedanya. Makanya kalau orang itu biasa membaca kitab bahasa Arab itu, model begini ini versi Mu'tazilah. Kalau model begini, ini versinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ladina lahu itu tidak sempurna agama seseorang. Jadi tidak sempurna keagamaan seseorang. Jadi kalau begitu nanti dibahas di sini. Bagaimana bisa seseorang itu beragama tapi punya rasa agama. Itu gampang ngukuri. Lek gak gelem diakali wong ya aja ngakali wong. Itu aja sudah ngukuri. Jadi kalau kita ini diakali wong gak gelem. Ya aja ngakali wong. Nah, itu. Karena itu rasa agama masuk. Jadi rasa agama masuk di dalam hati kita. Jadi lek ora gelem diakali ya aja ngakali. Tapi lek seneng ngakali gak gelem diakali. Wah, ini susah. Ya. Yo beragama tapi rasa agamane gak jalan. Jadi rasa agamane gak jalan. Salat tapi gak kerasa lek dhewe iku salat. Itulah salat yang ghaflah. Lali lek dhewe iku salat. Itu namanya salat ghaflah, lali. Ya. Nah, kalau salat yang yakdo meleh, ya. Yakdo itu meleh. Jadi dia sholat sadar kalau dia sholat. Langsung akeh kan sholat tapi dia lupa kalau sedang sholat. Pada ambil donga nang Gusti Allah tapi lali. Lali dongane. Lah kita ini yang banyak begitu. Lali. Ya alhamdulillah iso lali malah dibaleni maneh. Dongane dibaleni maneh. Padahal itu kita rugi. Kita rugi. Oh, sembahyang kok pikirannya di pawon. Oh, iki wong wedok. Lewang lanang, wong sembahyang jamaah tapi pikirannya ini di kantor garapane di rumari. Nah, ini mestinya kan ini harus diturunkan dulu, diganti dengan sholat itu. Ya. Nah, pada alinea pertama, ketika ilmu merupakan kemuliaan, ya. Jadi merupakan kemuliaan terluhur dan martabat terhormat, kebanggaan tertinggi dan faedah yang paling menguntungkan. Karena dengannya ya tauhid sempurna karena Rob alam semesta, ya. Karena Rob alam semesta dapat tercapai. Ya. Jadi kalau begitu ya ungkapannya ilmu itu ya, bagaimana dia bisa memberi ya bisa mencapai tingkat kemuliaan ya. Jadi kemuliaan
ilmu. Maka ya itu tadi ngukurnya sederhana. Ojo ilmu itu mendik utek toh. Tapi itu tidak rasakan di dalam hati. Lah, bagaimana mencapai orang itu bisa merasakan keagamaan? Rasa agama. Jadi rasa agama. Maka di situ orang kalau bisa mencapai rasa agama itu karena kebersihan hatinya. Jadi karena kebersihan hatinya berhasil mensucikan hatinya, maka itu berdampak kepada perilaku dohir. Makanya nanti kalau dalam thariqah itu moco la ilaha illallah, Allah dilebokno di dodo sebelah kiri. Jadi la ilaha illallah dimasukkan. Supaya apa? Di dalam hati itu isinya, ya kalau itu diumpamakan gelas, di dalam hatinya itu isinya adalah lafdzul jalalah. Allah, Allah, Allah. Sehingga bisa, kalau itu sudah kuat, maka tidak akan terkontaminasi dengan apapun yang masuk lewat telinganya, lewat matanya, lewat mulutnya. Kalau enggak, ya itu akan masuk di dalam hatinya. Ya. Jadi akan masuk di dalam hatinya. Maka nanti di pasal berapa ada penjelasan tentang tazkiyatul qalbi. Untuk mencapai al-wijdu, ada yang mengatakan al-wajdu. Ya. Nah, itu berarti dia sudah sangat menghormati ilmu. Sangat menghormati ilmu. Nah, makanya kalau dalam pengantar kitab ini, ya, yang pada pekan yang lalu sudah kita kaji, itu bagaimana pandangan Syekh Ibnu Qudamah. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah ulama segala zamannya dan setiap orang itu selalu bertumpu kepadanya, terutama yang ingin mencapai tingkat ma'rifat, mencapai al-arif billah. Jadi mencapai tingkat al-arif billah. Maka kalau itu sudah menjadi kunci, makanya dalam Islam itu wis ngaji wae. Jadi kalau ada orang tua ya wis mepekak pesene nang dia ngaji yo. Makanya pesene saya ingat dulu teman saya kuliah di IAIN gitu. Dari wilayah Blitar sana itu. Pokoknya pesene wong tua nek kuliah syaratin nek golek apa kos-kosan jejero masjid terus ramu kok karo wong sing ono di masjid. Karena apa? Karena masjid itu nggon sing api, Pak. Jadi nggon sing api, lele manggone ning nggon sing api ya akhirnya ketularan gitu ya. Ketularan karo wong api gitu. Nah itu makanya kita ini kan nang dindi mesti engko ada pendatang baru bersama-sama membangun masjid. Ya karena kita ingin secara tidak langsung memang senang dengan kebaikan. Terus di situ yang ngaji ya, gitu ya. Jadi masih wis duweni ilmu, dia tetap ngaji. Ya, kemudian yang sudah punya ilmu gak gelem ngaji. Gitu ya. Nah, itu karena apa? Pentingnya ilmu. Gitu ya. Jadi merupakan kemuliaan terluhur, ya, martabat yang terhormat, kebanggaan tertinggi, dan faedah yang menguntungkan. Karena dengan ilmu itulah tauhid menjadi sempurna kepada Rabb alam semesta, Rabbul Alamin. Jadi tauhid ya. Makanya nanti kalau ada seorang yang dia itu curhat kepada gurunya. Kemudian dia minta bacaan yang bisa penguatan agamanya. Ya baca aja lah surat Ikhlas.
Jadi surat Ikhlas. Jadi wiridane surat Ikhlas. Jadi kan di situ kul huwallahu ahad. Maka wiridanya al ahad. Dan kul a'udzu kul huwallahu ahad. Allahus samad. Wiridane untuk penguatan ini versinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bacalah ya ahad dan ya samad. Jadi ya akad, ya somad. Gitu. Hanya ada satu peristiwa dalam sejarah. Ada seorang itu lari dari tawanan perang. Jadi ditawan, dikarantina di satu tempat, dia bisa melarikan diri. Sampai ke rumah itu jaraknya 1000 kilometer. Berapa lama kamu bisa pulang? Ya perjalanan pulang. Ya tidak tahu berapa hari saya pulang. Ya. Apa tidak pernah minum dan makan? Tidak pernah. Saya ini kalau terasa lapar, itu baca Kul huwallahu ahad, surat Ikhlas. Nah, itu gampangnya yang dicoba ya ahad, ya somad. Jadi gak kerasa luwe. Makanya kalau dulu ada orang itu makan 3 hari 1 kali, gak luwe, ya karena wiridan itu. Nah kalau kita ini kan gak tahu wiridan, tapi gampang luwe. Jadi gampang luwe gitu ya. Itu orang awam. Tapi orang yang khawas itu hendak wis. Ya, yang awam itu yang banyak itu memang ya makan itu penting. Kalau nggak makan kurus. Gitu. Tapi ada orang nggak makan tapi iki patut patut dicurigai. Gitu. Makanya saya punya teman itu poso tok kecoba riyo ambil hari tasrik. Tapi awake lemu. Saya menyelidiki apa rahasianya itu. Oh, lale buka rong piring ini. Lah, ketika sahur juga rong piring. Ya Allah, lah ini. Saya nemu sudah rahasianya itu. Ya, ya mesti aja masih poso bukane rong piring. Aku ngwahno tok wegah. Ya. Lah itu ketemu ketika bepergian bersama saya dalam satu acara itu, ya dia tetap puasa. Tapi lek buka ya Allah, gitu ya. Maka nek iso guru, gitu ya. Ya di iku jenenge duduk poso tapi mindah. Mindah makan gitu. Ya, jadi itu akhirnya menguatkan ya, yang menguatkan tauhid sempurna kepada Rabbul Alamin ya, agar bisa tercapai dan pembenaran para nabi dan para rasulnya ya, dan mencapai pembenaran para nabi dan para rasulnya. Gitu. Jadi ini untuk penguatan. Jadi penguatan. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ya. Jadi semoga Allah merahmati mereka semua. Makanya dalam Islam itu menekankan ya, bahwa apa yang telah kita capai, keberhasilan kita, itu hanyalah karena rahmat dari Allah. Makanya ada pandangan begini, lek ndonga iku ojo lali. Lek mburi bacalah ya, kalimat ya, yang berkaitan dengan rahmah. Ya, birahmatika ya arhamar rahim. Jadi kalau berhasil ya karena rahmat Allah. Jadi itu saking etika tinggi.
Gitu ya. Jadi etika tinggi. Ya ono wong donga wis gak katik begitu. Bahkan donga itu diakhiri dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Napa cari jenengan Gusti. Mari njaluk ngotot terakhir innaka ala kulli syai'in qadir. Pun napa cari jenengan Gusti. Panjenengan paringi nggih monggo, mboten diparingi nggih monggo. Sing penting kula tetep njaluk. Gak diparingi lho sik njaluk ae. Oh, panjenengan ndongane nggih. Mek ngeten tok, Pak. Kan ngenteni to. Donga ngeten iki ngenteni. Lah lek sampean nggawa jutik dikenekno lah itu lain. Iku padha mek nyengke kelem gitu. Makanya ada seorang mahasiswa yang sekarang jadi dosen itu jejer saya. Dungane kok ngoten nggih, Pak. Kok kaya maksa Gusti Allah. Oh, enggak. Dek gak iku mah tak rungono ana kalimat bi rahmatika ya arhamar rahimin lan ana kalimat innaka ala kulli syai'in qadir tapi tangane ngeten tok. Kan gak maksa. Jadi gak maksa. Makanya saya katakan ya enggak maksa. Kesannya itu maksa. Gak maksa karena apa? Indikasi ini donga ya wis ngene tok Pak, mboten maksa. Lek maksa kan siji sing macam-macam katanya. Sampai makanya nek ana wong donga. Itu Gusti panjenengan gampangaken kula. Pun panjenengan ngel-ngel kula. Gusti Allah iku apa ngel-ngel menungso ta. Ya sing gare angel ya menungsane dhewe. Akhirnya gak gelem donga Allahumma yassir wala tu'assir gitu. Gusti panjenengan gampangaken kula pun panjenengan ngel-ngel. Tapi panjenengan gampangaken kados oleh panjenengan gampangaken dumateng para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu etika tinggi ya. Itu etika tinggi gitu ya. Nah, etika tinggi itu kan ya sama dengan yang saya contohkan. Dia itu kalau mau ngombe pil, itu gak main bismillah toh. Tapi njaluk sepuro dhisik. Gusti kula nyuwun ngapunten dumateng jenengan. Mboten kok kula niki mboten rami paring jenengan arupi sakit. Cuma kula mboten betah. Moga panjenengan idinaken kula ngombe pil nguntal pil niki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawani waro nguntal ngoten sungkan karo Gusti Allah. Makane kan ana wong niku tingkatane menurut anake iku lara. Dicelukno dokter. Ternyata dokter takon, "Napa keluhane?" Lah iki dokter gak ngerti lek kiai iki gak wani cerita. Tentang keluhane cerita iku padha karo sambat. Padahal wong iku gak oleh sambat. Iki dilematis itu. Makanya kalau nate mireng Yai Hamid Pasuruan kan sakit terus dicelukno dokter gitu. Karo putrane barang ditakoni mboten jawab mendel mawon. Soalnya di pikirannya mbek di atine iku nek ngomong cerita iku kan bedane karo sambat. Lah sambat katinang menungso gitu. Niku saking etika tinggi. Kula jenengan nggih, apa keluhannya Pak? Wah saya ini. Wis gak kate sungkan karo Gusti Allah. Wong lara iku peparinge Gusti Allah kok. Boleh waras iku dicabut, ya. Jadi lek waras apa peparinge Gusti Allah lek lara duduk peparinge Gusti Allah. Makanya lek lara kita gak gelem, lek waras ya aja gelem. Gitu. Mestine niku logikane ngoten. Nyatane kita niki seneng waras tapi gak seneng lara. Lho niku etika tinggi. Ya. Makanya lek kula jenengan iki kan calon sufi ya. Jadi calon itu si ada wae. Jadi bolak-balik sambat kayak gitu. Itu calon sufi.
Nggih. Jadi kalau kita membaca tulisan ini, itu sebenarnya tulisan ini ya semua dikembalikan kepada Allah. Gitu ya. Semua dikembalikan kepada Allah. Gitu. Makanya lek ana wong tuwa lara dicelukno dokter, gak nggo waras dhewe. Dikai pil gak gelem, gak ngombe, gak nggo waras dhewe. Lek Gusti Allah ngersakno waras. Enten tiyang ngoten niku. Jadi beda cara memandang. Rumiyin kula nate mengikuti ceramah Yai Musta'in Romli. Dia diundang ke Jepang. Nah, kebiasaannya wong Islam niku karena tangi ini kan bengi. Jadi jam loro tangi gitu ya. Lah jam 09.00 turu maneh koilula. Barang acara jam 09.00 diparani. Jarine pemandune. Lha kok turune ngoro kaya ngene gitu. Dicelukno dokter, Pak. Gitu. Dikira lara gitu. Makanya lek cari wong Jepang, wong Indonesia iku lek turu awan iku jenenge wong lara. Gitu. Iya, lara ngantuk. Gitu. Jadi malah dadi guyon, makanya masyarakat siji lha kono kan tangene yo gak ono wong Jepang tangi jam 2 isu, ya ora ono. Ya, tangene yo jam 7, ya. Ya mesti ae gak turu awan lah lek wong Indonesia wong Islam yo. Iku lek tangi jam 2. Masih sih ngeten-ngeten dipaksa tangi ya. Gitu ya. Langko mari sembayang syuruk terus dheweke turu maneh, Pak. Tapi aja suwe-suwe. Oh, turu maneh tapi 10 jam lagi gak turu. Nggih. Jadi itu pengantar di sini ini menggambarkan tentang tentang kandungan ayat surat Ikhlas yakni Qul huwallahu ahad dan as-somad. Jadi ya ahad, ya somad. Gitu. Nggih. Jadi itu yang akan terjadi pada diri kita bila kita ini sudah masuk dalam dunia tasawuf. Jadi masuk dalam dunia tasawuf. Maka dengan pemikiran ini, ya ulama menjadi hamba Allah yang khawas. Jadi dari tingkat dasar awam menjadi khawas untuk bisa mencapai tingkat khawasul khawas. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Nek ngaji ilmu tasawuf niku padha karo Nabi Musa ngaji nanggone Nabi Khidir. Lek takon gak lulus. Jadi ya. Tapi lek ilmu syariat lek gak ditakokno gak lulus. Jadi, tapi lek ilmu tasawuf ditakokno ya padha. Perjanjiannya gak oleh takon no. Gitu. Tapi lek kita mboten karena ilmu ya. Kalau ada ya perlu ditanyakan monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Saya kira sampai di sini semoga sedikit ini menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.